kitabnya terdiri dari 4 jilid segini 4 ya. Kita jilid pertama sudah, ini prestasinya luar biasa. Walaupun ilmunya nggak tahu kalau nyampe apa enggak. Ya, tapi orang belajar begitu. Belajar itu kadang-kadang tidak kita rasakan langsung, karena apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pahami lalu kita amalkan ini ya sudah jadi amal. Bahkan sejak kita niat mau belajar melangkah kita ke tempat taklim ini sudah satu prestasi sendiri dari Allah SWT. Ya itulah ilmu begitu ya. Makanya orang disuruh belajar itu nggak boleh berhenti. Sampai kapan kita belajar terus. Bahkan kalau kita seluruh hidup kita buat belajar pun, ya kita baru dapat sedikit dari ilmu Allah. Makanya kata Allah, walau anna fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Andai pohon-pohon ini dijadikan pena, air laut yang dijadikan tinta, itu tambah 7 kali lagi, semua untuk menulis kalimat Allah, ilmu Allah itu tidak akan habis. Nah, tadi kita dari salah satu kitab aja kita baru sedikit ya kan, itu pun kita belum bisa paham semua. Tapi semua yang kita lakukan ini insya Allah bentuk ketaatan kita yang sangat Allah cintai, maka kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita masih dalam bab sholat berjamaah. Di antaranya disebutkan bagaimana seorang makmum itu membaca amin, ya kan? Di antaranya disebutkan ketika seorang makmum membaca amin setelah imam atau membarengi imamnya membaca amin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa itu membarengi dengan aminnya para malaikat yang akan Allah berikan ampunan, ya kan? Idza ammana al-imam fa aminu. Ketika seorang imam sudah membaca amin, selesai waladhdallin, fa aminu, maka kalian para jamaah ikuti membaca amin. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa ta'minahu, siapa yang mengaminkannya bareng dengan aminnya imam, dikatakan wafaqa ta'min al-malaika, itu bareng sama aminnya para malaikat. Jadi para malaikat itu hadir ikut sholat berjamaah dan mereka mengamini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan, biar tidak terlalu panjang, kita cukup supaya nyantol dengan pelajaran sebelumnya, yaitu bab sholat berjamaah. Kita akan lanjutkan. Di sini disebutkan yukrahu ta'wilul imam idza syaqqa 'ala ba'dil ma'mumin. Apa penjelasan di sini? Bahwa dimakruhkan seorang imam memanjangkan sholat ketika itu menyulitkan kepada sebagian makmum, ya kan? Jadi disebutkan seperti itu. Seorang imam itu makruh itu nggak sampai dosa ya, tapi menjadi kehilangan nilai kebaikannya ya, yaitu bila seorang imam itu memanjangkan sholatnya, khususnya ketika sebagian imam itu ada yang merasa keberatan, kesulitan. Hadisnya kata Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin faman amma an-nasa falyatajawwaz fa inna khalfahu dha'if wal kabir wal hajah. Ini kata baginda, wahai manusia, maksudnya ini menyeru kepada para ustaz
sebagian dari kalian itu ada yang membuat orang nggak suka. Munafir itu menjadikan orang nggak mau berjamaah sama dia. Kenapa? Ya mungkin sampai membuat orang itu banyak, kita kan buru-buru mau ke kantor ya, khususnya kalau hari kerja, ini nanti kalau kesiangan dikit telat dan seterusnya. Ya, ini problem bagi orang yang suka berjamaah gitu. Tantangannya beda kalau yang nggak pernah masjid, terserah dan ada gitu, ya kan? Kata Rasulullah SAW, sebagian dari imam di antara kalian itu ada yang membuat orang nggak mau. Maka siapa yang menjadi imam untuk orang lain hendaknya meringankan, karena di belakangnya itu ada orang-orang lemah fisik, terutama lemah iman. Lemah fisik dan lemah iman. Lemah iman itu maksudnya nggak merasa nikmat sholatnya. Jadi dia sampai kalau mau terawih itu nyari-nyari yang paling super kilat gitu, spesial gitu. Yang rakaatnya sedikit, yang bacanya cepat gitu. Ada ditemukan bacanya cepat tapi 23, nggak suka juga gitu. Dengan kata disebutkan sebetulnya di belakang kalian itu ada yang lemah, wal kabir, dan ada yang sepuh. Ada yang sepuh. Kalau biar lebih enak jangan sepuh, yang senior kan keren yang senior. Kalau sepuh ini kelihatannya kurang nyaman gitu ya. Yang senior wadal hajat, dan ada yang punya hajat. Yang punya hajat itu ya dia segera kemana gitu. Nah ini disebutkan seperti itu, sampai disebutkan dalam riwayat yang lain pernah ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah karena pernah ikut berjamaah kepada seorang imam dari seorang sahabat juga yang memanjangkan. Lalu baginda setelah diaduin tentang itu beliau marah. Intinya kita harus juga bisa membaca kondisi makmum. Walamma shalla rajul khalfa Mu'adz bin Jabal bil Baqarah wal Nisa. Nih, jadi kita juga harus paham yang dimaksud memanjangkan itu kayak apa. Ada seorang sahabat yang Mu'adz bin Jabal pernah jadi imam sholat Isya. Ini yang dibaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu berapa juz itu kan? Nah, itu yang dimaksud memanjangkan gitu ya kan? Bukan kayak kita membaca satu halaman, bukan. Al-Baqarah itu berapa? Hampir 3 juz ya kan, 2 juz setengah gitu ya. Jadi memang keterlaluan. Maka ketika Mu'adz bin Jabal jadi imam, kemudian ada jamaahnya bilang, wahai Nabi, saya nggak mau jamaah lagi ke dia. Masa saya udah lelah banget seharian habis kerja belum istirahat, sholat isanya panjang banget. Terus Nabi Muhammad marah, nasihati kepada Mu'adz, ya Mu'adz, afattanun anta, wahai Mu'adz, jangan suka buat fitnah kamu. Jadi beliau tidak setuju. Kemudian beliau mengatakan, falaula shallaita bisabbi isma rabbiyal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha. Standarnya kenapa kamu enggak pilih surat yang ya sabbihis, asyams, wasyamsi wadhuhaha, kemudian wal laili idza yaghsha. Kalau udah malam capek orang, jangan panjang-panjang. Khususnya kalau dia di belakang yang banyak yang senior, banyak yang masih lemah. Beda kalau namanya memang sudah jamaah khusus. Jamaah khusus itu memang sudah dikondisikan, sudah diumumkan juga. Kita sholatnya setiap hari namanya sekian. Karena kita punya imam seorang hafiz, suaranya bagus. Sudah kita siapkan nih, bacanya berurut setiap hari, 1 rakaat 1 halaman, ya kan? Pokoknya jadi setiap hari membaca 5 halaman, 4 hari itu sudah selesai 1
in ulima ridhahum fala yukrahu taqdim. Ini bagi jamaah yang sebagian makmumnya ada kesulitan, ada problem. Tapi kalau sudah diketahui keridhaan mereka, semua udah paham para jamaah, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Wal maksud an yura'iya halal makmumin. Maksudnya itu seorang imam itu perhatikan kondisi makmum. Itu maksudnya. Nah, harus perhatikan, karena jadi pemimpin sholat hakikatnya juga lambang dari pemimpin di luar sholat. Kalau di luar sholat kita sebagai pemimpin harus memperhatikan rakyatnya, anggotanya, ya sama. Ketika di dalam sholat juga perhatikan, ada bapak-bapak yang udah sepuh, main rukuknya jangan main, wah ini anak pusing bapak itu, tinggalkan ya, pelan gitu kan. Itu namanya memperhatikan. Disebutkan wal maksudu, tadi maksudnya kita harus memperhatikan kondisi makmum. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, ini contohnya, karena Rasulullah SAW karena ya'muruna bitakhfif. Jadi Ibnu Umar ini salah seorang sahabat mengatakan, adalah baginda SAW itu menyuruh kami untuk meringankan bacaan sholat. Wa ya'ummuna bis-shaffa. Ini yang dimaksud dengan kata Rasulullah. Ibnu Umar itu pernah diperintah, wahai Ibnu Umar, kalian kalau sholat itu jangan panjang-panjang. Tapi beliau mengatakan bahwa beliau pernah menjadi imam untuk kami, untuk para sahabat, baca surat apa? As-Saffat. As-Saffat itu surat sudah Yasin. Itu terdiri dari 3 halaman setengah. 3 halaman setengah ya. Jadi kata Nabi SAW, kami diperintah untuk sholatnya yang ringan-ringan saja. Dan Nabi mencontohkan pernah menjadi imam untuk kami baca surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat sesudah surat Yasin, surat 37 berarti ya. Kemudian itu ternyata 3 halaman setengah, 182 ayat. Itu untuk kelas Nabi dianggap takhfif. Jadi kata Ibnu Umar, kami disuruh untuk jangan panjang-panjang sholatnya. Dan pernah baginda mengimami kami, beliau cukup hanya membaca surat As-Saffat. Saya cek tadi surat As-Saffat itu berapa? Itu terdiri dari 3 halaman setengah. Ya artinya ya kita masih kelas ringan banget sebetulnya. Imam kita kalau Ustaz Asep biasanya berapa Ustaz? Tapi Ustaz Asep baca imam dapat 1 halaman 1 rakaat. Kayaknya di belakang udah banyak batu. Begitu. Padahal Nabi itu bilang sholatnya ringan, bacanya surat As-Saffat. Itu terdiri dari 182 ayat. Ini beda kelas saja persoalannya. Beda kelas ya, kelasnya para nabi, para sahabat itu ya memang imannya begitu. Nah, kalau kita ya jangan sampai panjang-panjang begitu ya. Kalau nabi pendeknya nabi itu 3 halaman setengah, pendeknya kita ya 3 baris aja, 3 baris aja. Ya karena kualitas beda. Wa Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah, karena Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW yusalli salawat, baginda salat min salatikum allati tusalluna al-yawm. Adalah Nabi Muhammad SAW menjadi imam salat dan beliau salatnya seperti salat kalian. Walakinnahu kana yukhaffif, tapi beliau meringankan atau memendekkan. Kana salatuhu akhaffu salatikum, adalah salat baginda Nabi itu adalah salat yang paling pendek di antara kalian. Wa kana yaqra'u fil fajri, adalah beliau di salat subuh yaqra'u al-waqi'ah, dan membaca surat al-waqi'ah. Jadi Nabi dibandingkan dengan para sahabat yang lain itu sholatnya yang paling pendek. Dan beliau biasanya membaca sholat imam bacaan subuh itu membaca surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu
terdiri dari 96 ayat, kurang lebih 3 halaman. Jadi paling pendeknya untuk kelas sahabat, jadi zaman sahabat ya. Tinggal kita nggak usah ini juga karena kita kelasnya beda. Kelasnya para makmumnya sahabat itu Nabi, dikatakan Nabi itu sholatnya paling pendek. Itu ternyata biasanya beliau membaca surat Al-Waqiah itu terdiri dari 96 ayat, kurang lebih jumlah 3 lembar. 1, 2, 3, berarti 6 halaman. Ya kita jadi kelasnya yang dimaksud pendek antara dalam pikiran kita dengan untuk kelasnya para sahabat beda. Jadi imamnya Nabi Muhammad, jamaahnya para sahabat. Nah, kalau kita di sini imamnya Ustaz Asep, kita jamaahnya ya udah ya selalu diserahkan aja lah gitu, jangan. Fadhabitu fit tatwil wa taksir halal mu'minin wa ridhahum. Yang benar dikatakan pedoman apakah sholat itu dianggap panjang atau pendek itu lihat kondisi makmum. Ya kita lihat dari ukurannya. Kalau udah Ustaz Tasib harus paham sendiri, kalau udah sering batuk-batuk ya udah berarti ukurannya kita segitu ya. Jadi jangan maksain gitu ya. Itu udah. Karena di sini pedomannya lihat kondisi makmum, apakah mereka itu kelihatan setuju ya sudah berarti lebih banyakkan, atau kita lihat kondisi. Kalau umpamanya sholat subuh sambil nunggu kali jamaah masih banyak yang belum hadir gitu kan, makanya kalau saya lihat di setting waktunya pun biasanya beda ya. Kalau dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu mungkin dari adzan ke qomat bisa 7 menit atau 10 menit. Tapi kalau subuh ditambahin. Karena subuh ini ya satu sisi memang ada juga orang-orang yang buru-buru segera berangkat, tapi di sisi lain ya kan itu butuh effort yang lebih gitu kan, harus bangun dulu, nyiapin ini, nyiapin itu, kadang harus ke belakang dulu, makanya dikasih waktu agak panjang. Waqala, dan ini ada hadis lagi dari sahabat Anas, karena sallallahu alaihi wasallam yujizu shalah wa yukmiluha. Adalah baginda itu digambarkan oleh beliau memendekkan sholat tapi tetap sempurna. Maksudnya walaupun beliau pendek, berarti dalam sholatnya itu tetap aja sempurna. Rukun-rukunnya tidak seperti orang pendek tapi keterlaluan. Sholat 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Kayak apa itu? Enggak sempurna. Dan bacanya sempurna, ada rukunnya, ada tumaninahnya. Tumaninah itu harus berhenti dari setiap rukun tuh, berhenti dulu, istiqamah dulu. Allahu Akbar, rukuk, diam dulu. Harus ada berhentinya. Sami Allahu liman hamidah, harus ada diam dulu. Namanya diam itu namanya tumaninah. Tumaninah itu adalah as-sukunu ba'dal harakah, diam setelah bergerak. Jangan sampai belum bergerak, belum diam sudah ganti. Allahu Sami Allahu liman hamidah. Kita kan cepet banget itu. Bisa-bisa tidak ada tumaninah, padahal tumaninah itu termasuk rukun. Kalau rukun sampai ditinggalkan berarti secara hukum tidak sah. Ya, kita bicara hukum aja, perkara orang tidak mau dibilang tidak sah ya terserah dia. Tapi kita intinya punya pedoman. Kalau tidak dipenuhi rukunnya dan syaratnya, suatu ibadah itu tidak sah. Sekarang kita lanjutkan al-fathu 'alal imam idza tabasar 'alaihi al-qira'ah. Bagaimana kita mengingatkan imam ketika terjadi bacaan yang salah. Seorang imam bacaannya salah, lupa, ya namanya manusia kan. Nah, bagaimana kita seorang makmum? Disebutkan ketika seorang imam itu bacaannya salah, fal makmum yulaqinahu atau an yulaqinahu, makmum hendaknya membetulkan, memandunya. Wastahabbahu jumhurul
Tapi kalau yang lain-lain kita sendiri juga nggak hafal gitu, ya udah gitu kan. Di sini sebutkan li hadisi al-Musawwir ibnu Yazid al-Asadi al-Maliki qala syahidtu Rasulullah sallallahu yaqra'u fi shalah fataraka syai'an lam yaqra'hu faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayatan kada wa kada faqala halla adkartaniha. Jadi pernah, ini untuk pelajaran ya, untuk pelajaran itu maksudnya apa yang terjadi pada diri Rasulullah itu semua akan menjadi sunnah, jadi panduan ya kan. Makanya pernah dengan izin Allah itu Nabi Muhammad pun pernah lupa atau ada ayat yang kelewat. Jadi pernah disebutkan oleh seorang sahabat namanya Musawwir bin Yazid, Nabi Muhammad SAW pernah sholat, beliau berjamaah dengan beliau, kemudian ada ayat yang kelewat. Jadi sahabatnya sampai tahu bahwa Nabi Muhammad itu pernah ada ayat yang salah atau kelewat. Kemudian tidak tegur, dia nggak ngasih tahu, walaupun salah ya nggak berani, segan dan seterusnya. Tapi ternyata setelah selesai sholat, beliau bertanya, sahabatnya bertanya, wahai baginda, tadi ketika baginda membaca ayat atau membaca Quran ini ada yang kelewat, ada yang tidak baca ini kemana? Terus kata Nabi, katakan halla adzakartaniha. Oh, kenapa tadi kamu tidak mengingatkan saya? Artinya ini pelajaran. Berarti kalau kita jadikan pedoman ini, kalau kita hafal, imam yang baca ada yang salah, kita disunnahkan untuk mengingatnya. Tapi sunnah saja. Kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kita sendiri juga agak ragu juga karena kita lagi fokusnya bukan lagi fokus mau menghafal kan. Walaupun udah sering hafal juga, kadang-kadang kita imam lupa, kita juga nggak bisa otomatis selalu mengingatkan. Karena di antara hikmah orang punya hafalan Al-Quran itu, tetap saja hafalan ini kalau nggak dimurojaah itu akan lupa. Sampai kata Rasulullah SAW, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsu Muhammadin la hiya asyaddu tafallutan minal ibili bi'iqaliha. Kata Nabi SAW, demi kalian selalu jaga hafalan Al-Quran. Demi Allah, sesungguhnya Al-Quran ini lebih gampang hilangnya, lebih gampang lepasnya gitu daripada seekor onta yang lepas dari ikatnya. Jadi iqal itu artinya igal ya kan? Kalau orang igal itu artinya untuk ikat. Jadi kalau kita pakai sorban supaya nggak gampang kabur, karena di negara pesisir itu kan banyak angin, dia biasanya nih, supaya tidak gampang kabur dipasang igal, pasang set yang sini ya. Orang Arab sudah ada udung ini kan, itu namanya igal. Itu igal itu ternyata dulunya bukan untuk ikat kerudung dengan sorban, bukan. Itu ternyata ikat onta. Igal, iqal. Ikat onta gimana cara ikatnya? Onta itu kalau lagi teduh, lututnya itu kan nekuk, jadi dimasukin dia itu, set, udah harus bangun. Gitu cara ikatnya, tidak kayak di cocol lehernya atau di cocol hidungnya, enggak, tapi dimasukin tali di lututnya, udah nggak pergi. Nah kata Rasulullah SAW, apalan itu kalau nggak dijaga itu gampang hilang, seperti gampang hilangnya seekor onta, lepasnya seekor onta dari ikatnya. Gitu. Nah ini kita kalau lagi berjamaah imamnya lupa, kita disunnahkan untuk mengingatkan. Tapi sunnah saja, itu pun kalau kita hafal. Dan menjadi saksi adalah hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan faqara fiha falbisa alaihi. Jadi ada hadis yang lain, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi pernah mendirikan salat lalu dia membaca
membaca ayat kemudian ada yang lubisa itu ya agak kabur, itu ada yang tertukar atau gimana. Falamma sarafa, kemudian setelah selesai, qala li Ubay, kemudian beliau mengatakan kepada Ubay, as-salaita ma'ana? Qala na'am. Ma mana'aka? Qala ma mana'aka. Maksudnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran dalam sholat, tapi beliau ada yang agak lupa, agak lagu gitu, sampai mau diulang, nggak ingat-ingat juga. Begitu selesai sholat, tanya kepada seorang sahabat namanya Ubay, wahai Ubay, barusan kami ikut jamaah kan sama kami? Iya, tapi kenapa kamu enggak ngingetkan, enggak bantu? Artinya bagusnya kalau ibu lagi kebingungan, enggak selesai ini, enggak ketemu-ketemu, kalau kita hafal disunahkan untuk membacakan atau untuk memandu, mentalqin, tapi artinya memandu. Idza akhta al-imam fil qiraah, ketika seorang imam bacaannya itu salah, fala yanbaghi talqinuhu, maka tidak seharusnya dia itu atau mengajarinya, menuntunnya, illa idza kana khata'u muhilan lil ma'na, kecuali kalau bacaannya itu merusak makna. Kalau hanya salah dengungnya, salah kurang pendek sedikit, kurang panjang dan seterusnya, itu memang ya susah, itu kan nggak bisa itu. Harusnya kalau kayak gitu kita ngajarinya, kita mengingatkannya ketika belajar tahsin. Kalau hanya kurang dengung, kurang panjang dikit itu memang nggak usah diingatkan. Bagusnya memang tidak boleh terjadi, karena harusnya yang paling berhak untuk jadi imam yang paling bagus bacaannya. Tapi kalau yang terjadi itu ya hal-hal yang memang pokoknya kurang ayat atau kebalik, itu baru yang kita ingatkan. Tapi kalau hanya tadi kurang bagus bacaannya, ya nggak usah diingatkan. Kita agak susah masa ngajarin tahsin sama imam dengung pak ya nggak bisa juga, atau kita nyontohin dengan mendengung dan seterusnya kan, ya nggak bisa juga. Nah, salah satu kasus itu saya pernah, ada seorang imam itu mungkin Sabul Kalam yang sering lewat itu, membaca surat At-Tin itu hanya itu nggak pernah panjang. Wahadal balad, saya tuh cara ingatnya gimana? Karena kata-kata artinya wahadal, saya cari-cari bacaan ini kayaknya memang harusnya panjang hanya gitu. Saya cari dari mana, belum ada orang baca pakai pendek. Tapi kalau kayak gitu kan susah mau diingatkan. Gara-gara salah itu ya kan. Akhirnya kami bersepakat dengan jamaah yang lain, udah di WA aja, di WA. Begitu di WA, besoknya marah, wah ini udah apa aja gitu kan. Nah, ya itu ya contoh yang tidak baik. Karena kalau ada orang yang ingat itu udah bagus, jamaah mau negur langsung aja, masih pilih-pilih dia aja deh gitu kan. Nah, biar jangan tersinggung, biar orang lain tidak sampai tahu gitu kan. Harusnya tinggal besoknya ya udah terima kasih, besok dirubah gitu kan. Ternyata enggak juga, udah marah-marah besok masih gitu, wah masih ya gitu. Ya wes kita kan sudah ya kan. Nah, jadi memang apa ya, makanya kalau di sini kalau tidak sampai merusak arti, nggak ketukar hurufnya, nggak tukar ayatnya, ya sudahlah gitu kan. Bagusnya itu dibetulkan di luar lagi sholat, ajarkannya tahsin pak, ini mat harus panjangnya sekian gitu. Cuman kadang-kadang tidak semua orang itu siap ya kan, udah siap jadi imam tapi nggak siap untuk belajar ya kan. Paling getol kalau udah dekat komat, paling dekat sama ini, paling dekat sama mihrab ya. Padahal harusnya ya yang paling berat dari imam yang paling, kecuali kalau sudah ditunjuk, kalau ditunjuk nggak ada lagi perselisihan. Memang ini beliau diangkat untuk jadi imam rawatib di situ. Tapi kalau nggak ada yang tanggung jawab, suka kadang-kadang sebaliknya ada yang suka jorok-jorokan, tapi itu lebih bagus. Kalau yang jorok-jorokan itu lebih bagus. Karena kalau jorok-jorokan itu merasa bahwa masing-masing itu belum punya kemampuan.
Jadi imam itu nggak sembarang. Tapi ada orang yang pengen jadi imam terus, tapi nggak mau belajar, persoalan itu kan. Saya pernah ngikutin kuliah sama apa itu, ada belakangnya itu Syekh Muhammad itu, beliau yang punya yayasan Al-Bayan itu yang dari Arab Saudi itu, yang di dalamnya itu adalah merekrut mahasiswa pilihan dari seluruh dunia gitu untuk dijadikan pokoknya bagus banget lah gitu. Ternyata beliau tinggal di salah satu komplek di Indonesia gitu, tapi orang nggak pernah menyuruh dia jadi imam. Gara-garanya mungkin nanti kalau dia jadi imam ya mungkin dikira pahamnya beda gitu orang Saudi gitu. Tapi persoalannya dia itu setiap sholat itu ya diimami sama yang tadi bacanya udah tak karuan gitu. Masa dia gimana nggak jamaah juga nggak mungkin gitu. Jamaah itu kadang-kadang dengerin bacanya itu panjang-panjangnya itu nggak enak juga, kita merasa nggak khusyuk. Baik, intinya di sini disebutkan kalau sampai salahnya itu parah besar ya merusak makna ya kita ingatkan. Tapi kalau masih enggak merusak makna ya sudah kita maklumi saja. Ini ada ayatnya, hadisnya kata Rasulullah SAW, inni uqritu al-Qur'ana ala sab'ati ahruf laisa minha illa syafin kafin in qultu ghafuran rahima aw qultu sami'an alima aw aliman sami'a fallahu kadzalik ma lam tukhtam ayatu adzabin bi rahmah aw ayatu rahmah bi adzab. Kata beliau, diturunkan kepadaku atau diajarkan kepadaku Al-Quran itu sab'at ahruf, 7 dialek, 7 macam bacaan. Kayak ada namanya qiraah sab'ah. Dan dalam qiraah sab'ah ini kadang ada satu ayat dengan ayat yang lain itu, satu ayat dengan bacaan yang beda-beda saudara. Nah ternyata kata beliau semua bacaan itu dari 7 macam bacaan itu semua adalah syafin kafin, itu semua adalah penyembuh dan semua itu benar. Kalau saya baca ghafuran rahimah atau sami'an alimah atau kadang kebalik aliman sami'an, maka itu tetap dianggap sama. Karena kadang-kadang dalam bacaan tertentu sami'an alimah, dalam bacaan lain aliman sami'an. Pemain kayak gitu. Kata beliau intinya kalau masih bacaannya itu hanya ketukar yang harusnya dulukan sama ini, kalau dikit-dikit itu boleh jadi itu karena beda qiraah. Jadi kalau kita kan semua hampir di Indonesia itu kan qiraah dari Imam Hafiz An-Asim kebanyakan. Tapi nanti kalau kita baca dari qiraah imam yang lain itu kita bisa apa? Bisa aneh gitu kan? Bisa aneh. Jangan ada yang mereng-mereng yang duhe, ada yang kayak gitu. Itu jangan kita salahkan. Itu ternyata bacaan dari benar juga. Jadi intinya kalau nggak sampai merusak makna sedikit-sedikit itu ya kita nggak usah memaksakan lalu mengingatkan. Kita lanjutkan. Yukrahu tashwisul ma'mumin ba'duhum ala ba'din bil qira'ah wa takbir. Nah, dimakruhkan mengganggu para makmum yang lain dengan bacaan dan takbir. Jadi kalau kita berjamaah, yang paling berhak untuk mengeraskan suara adalah imam. Yang lainnya kalau bisa jangan mengganggu. Baik itu dengan bacaannya kita bacaan terlalu keras, cukup harusnya didengar sama kuping sendiri saja baca, tapi tetap harus baca. Nggak boleh itu karena nama yang baca itu artinya harus mengucap, yaitu lisan kita, bibir kita bergerak. Bisa nggak kata sholat nggak baca dari depan sampai belakang dibatin semua oleh takbir itu nggak sah. Karena yang namanya baca Quran itu ya dibaca. La ilaha sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang sholat tidak membaca, bukan tidak membatin, tapi membaca. Tapi bacaannya kalau sebagai makmum cukuplah kita
mendengarkan, memperdengarkan kuping sendiri saja. Makanya di sini dimakruhkan orang itu bacanya keras-keras atau takbirnya keras sampai mengganggu yang lain. Cukuplah yang keras itu hanya imam. Dari Abi Sa'id qala i'takafa Rasulullah sallallahu, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu beriktikaf di masjid. Fasami'ahum yujhiruna bil qira'a fakashafa as-sitra. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang beriktikaf, ada jamaah yang mengeraskan suara dalam bacaan. Lalu beliau membuka satirnya, mungkin beliau dalam dia beriktikaf di masjid pakai satir itu, kemudian membuka satirnya. Kemudian beliau mengatakan, ala kullukum munajin rabbahu, hai kalian semua itu kan sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'dha, maka jangan mengganggu sebagian atas sebagian yang lain. Kalian kan berdoa kepada Allah. Allah itu mau mendengar kita keraskan atau tidak, bahkan hati kita pun Allah tahu, nggak perlu keras-keras. Masing-masing kita bermunajat dengan suara yang lirih saja. Allah itu tidak tuli, ya kan? Gitu gambarannya. Maka dikatakan fala yarfa'u ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Maka janganlah dalam sholat ini sebagian kalian mengangkat suara yang lain. Ya, biasanya kan, kecuali kalau kita sengaja kan kita sedang tadarus, ya kita saling. Tapi kalau dalam sholat, ya cukuplah imam yang mengeraskan suara, yang lain semua mendengarkan. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, hadis dari Imran bin Husain, beliau pernah ada seorang sahabat yang berjamaah. Nabi Muhammad SAW menjadi imam, sahabat berjamaah. Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbiyal a'la. Terus ada sahabat yang di belakangnya ngikutin dengan suara yang sampai keras, mengganggu yang jamaah yang lain dan mengganggu Nabi Muhammad juga sendiri sampai dengar. Kemudian selesai Nabi Muhammad SAW sholat, lalu beliau mengatakan, laqad dhanantu anna ba'dakum khalijiniha ayna simi'ini. Saya lihat tadi ada yang baca keras-keras itu. Kalian berarti itu sama dengan apa? Menyaingi bacaan saya. Harusnya kalau kita makmum, imamnya sudah baca, ya cukuplah kita mendengarkan. Karena wa idza qara'tal Qur'an fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kita sebagai makmum nggak usah boleh karena apalagi baik dengan bacaan atau takbir gerakan bersama mengabar, cukup imamnya keras, Allahu Akbar, Sami'allahu liman, imam saja gitu kan. Kita nggak usah ikut keras juga, kecuali kalau kita sebagai mubaligh itu yang membantu bacaan imam untuk masih apa-apa yang lebih keras lagi itu boleh. Tapi kalau kita sebagai makmum biasa, ya sudah, tetap diri. Apalagi maunya dengan takbir atau ya apa saja yang mengganggu, ya kan. Ada orang takbir berkali-kali nggak jadi-jadi, wow, nggak jadi-jadi. Begitu udah mau rukuk, imamnya langsung jadi. Kalau imamnya masih belum mau rukuk, masih aja muter, herannya itu kalau imamnya udah mau rukuk kok pasti jadi gitu loh. Herannya gitu. Kenapa mesti begitu kan? Harusnya kan ya dari awal konsisten kan. Ya kan? Ya. Jadi itu kadang-kadang terbawa karena satu, karena pengetahuan. Padahal yang namanya niat itu memang ada pendapat ulama, ini bukan hadis. Pendapat ulama yang mengatakan yang namanya niat itu melakukan sesuatu dibarengkan dengan yang dia lakukan. Maksudnya menghadirkan niat itu bareng dengan disebutkan an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu di buku kitab fikih bunyi gitu. An-niyatu, niat itu adalah qasdus syai'i, menyengaja melakukan sesuatu, muqtarinan dengan dibarengkan bi fi'lihi, dengan melakukannya. Ini hanya pendapat saja. Orang yang kasih definisi supaya orang lebih paham, yang namanya niat itu adalah menyengaja melakukan
mengenyangkannya sesuatu dengan dibarengi pekerjaannya, yaitu harus apa? Kalau lagi sholat itu berarti niat itu pas kali takbir itu harus ada. Akhirnya dia takbir dengan menghadirkan niat. Saya niat sholat subuh 2 rakaat berjamaah makmur, panjang banget sambil bunyi. Oh nggak pas lagi kayaknya, ulang lagi. Padahal nggak kayak gitu. Yang paling benar itu kita niat kesini udah Bismillah, saya niat sholat berjamaah, Allahu Akbar. Yang penting ketika takbir itu masih sadar, masih harus menghadirkan niat membaca lagi. Kalau kayak gitu untuk alamat orang akan was-was semua. Saya jamin. Karena niatnya panjang dibarengi sama takbir, pokoknya itu lama banget nggak jadi juga. Udah panjang nggak jadi. Nggak Bismillah aja, kita dari rumah aja udah niat, saya dari rumah udah wudu, udah pakai pakaian sholat, datang ke sini mau sholat duhur. Begitu udah sholat qobliyah, qomat itu udah niat kita, udah niat berjamaah. Jadi jangan Allah itu tidak kejam banget juga gitu kan. Udah Bismillahirrahmanirrahim, udah dalam hatinya niat saya mau sholat subuh berjamaah di tangan Allah Akbar. Jadi nggak ada was-was. Kalau berlebihan pasti akan bingung kita, karena kadang-kadang pikiran kita tadi nggak bisa fokus ketika membarengkan sesuatu sambil takbir juga sambil niat, itu kelamaan. Nah di sini sebutkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah wajibnya mengikuti imam dan haram mendahuluinya. Jadi dalam berjamaah itu wajibnya itu mengikuti. Ingat, mengikuti itu berarti sesudahnya sedikit, jangan barengin. Kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Seorang imam itu dijadikan imam itu supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya sudah takbir, kalian takbir. Baik takbiratul ihram atau takbiratul ruku. Takbiratul ihram juga gitu. Imam sudah takbir, kalau bisa jangan tunda-tunda, segera saja. Kecuali kalau kita ada alamat tertentu, kita baru datang atau ada urusan apa gitu. Tapi secara umum kalau kita udah siap, imamnya Allahu Akbar, kita segera Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya sudah ruku, kita segera ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau imam yang baca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd. Ini dalil itu memang ada juga ulama yang mengatakan ketika imamnya sami Allah, kita membaca sami Allah juga. Tapi yang lebih kuat berdasarkan hadis ini nggak usah sami Allah, khusus untuk sami Allah karena ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, ketika imam membaca sami Allah, faqulu, maka kalian membaca Rabbana walakal hamd. Tapi kalau kita membaca sami Allah boleh nggak? Ya boleh aja. Ada memang hadisnya yang mengatakan karena itu termasuk takbir yang standar, takbir pengganti dari satu alat ke satu bacaan yang selalu ada dalam ini. Akhirnya sami Allah liman hamidah, kemudian baru membaca Rabbana wa lakal hamd. Tapi yang lebih kuat itu ketika kita tidak berjamaah. Ketika kita sholat sendiri atau kita jadi imam, kita baca sami Allah liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam. Kalau kita makmum, yang lebih kuat gak usah baca sami Allah. Jadi gimana? Sami Allah liman hamidah, imamnya gitu langsung Rabbana wa lakal hamd. Gak usah baca sami Allah. Ini berdasarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, ketika imam baca sami Allah, maka imamnya makmum mengatakan Rabbana wa lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imamnya salat duduk, maka makmumnya salat duduk. Walaupun ini nanti ada penjelasan. Kalau ada seorang imam itu gak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk, kita bagaimana? Apakah kita sholatnya ikut duduk atau kita tetap berdiri? Ini terjadi ikhtilaf. Hadisnya sama-sama kuat,
Pernah Nabi Muhammad SAW menjadi imam, beliau sedang dalam kondisi sakit, nggak berdiri. Kemudian ketika jamaahnya itu ikut, beliau berisyarat ini supaya ikut duduk. Tapi dalam hadis lain, ketika beliau sakit, kemudian Abu Bakar itu menjadi imam. Jadi Abu Bakar jadi imam. Kemudian jamaah itu ikut, para sahabat ikut jamaah kepada Abu Bakar dalam kondisi berdiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba waktu sakit itu merasa beliau tuh lebih enakan gitu. Itulah beliau itu. Akhirnya beliau keluar, padahal imam sholatnya sudah dimulai diimami oleh Abu Bakar. Tapi Nabi Muhammad SAW mendengar ini lagi berjamaah, beliau ternyata merasa agak enteng gitu. Akhirnya minta diantar sama ini, minta dipandu, beliau ikut sholatnya sambil duduk di samping Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar itu agak geser sedikit, kemudian memberi isyarat kepada Nabi Muhammad dia istrinya Abu Bakar itu posisinya menggantikan, beliau tetap jadi imamnya. Nabi Muhammad berdiri, Nabi Muhammad duduk, para Abu Bakar berdiri, para sahabat juga tetap berdiri. Maka ini sebagai dalil bahwa di kalangan para ulama itu, ketika seorang imam itu nggak bisa berdiri, makmumnya itu bisa juga tetap berdiri, tapi bisa juga duduk. Ini bagian dari istilah antar para ulama. Intinya yang dari tadi, poin tadi adalah seorang makmum itu harus mengikuti imam. Sampai ada hadis kata Rasulullah SAW, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin. Kata baginda, kalian itu harus mengikuti imam. Mau nggak? Apa kalian nggak takut kalau ada seorang makmum itu mendahului imam, nanti kepalanya diganti dengan kepala himar? Itu kan, amma yakhshahadukum idza rafa'a qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Kata kalian jangan sampai mendahului imam. Kalian apa nggak takut nanti kalau kepala kalian diganti menjadi kepala keledai, ya kan? Ini artinya larangannya kan. Jadi kita ingat-ingat kalau jadi imam, ya kita ya tentu harus bijak juga gitu. Bacaannya itu harus perhatikan, jangan sampai membacanya itu membuat orang itu mendahului kita. Dia belum bergerak udah baca dulu, Sami Allahu liman hamidah, padahal dia masih diam, masih kayak gini udah sampai Allah. Karena jamaah biar bisa mendahului. Bagusnya gimana? Ya cari aman, gerak dulu sedikit baru Sami Allah, supaya tidak ada jamaah yang mendahului kan. Karena dalam takbirnya imam kadang-kadang juga ada yang imam yang bareng persis geraknya sama takbirnya. Ada yang udah takbir belum bergerak gitu. Kalau kayak gitu harusnya jangan gitu. Tapi kalau gerak dulu baru takbir itu mungkin lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Nanti selalu kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Waktu juga yang membatasi kita kembalikan kepada MC. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu. Waalaikumsalam. Syukur. Baik, jemaah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan. Jadi kalau